Mama bilang sambil nangis-nangis, Richard, perasaan mama nggak enak nih. Semalam mama mimpi kamu masuk Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sahabat ngaji cerdas, ya saya Richard Liang. Saya sekarang umurnya 20 tahun. Lagi menjunjung pendidikan ya, lagi di Binus University Alam Sutera. Sekarang jurusan Computer Science Global Class. Ada lagi nggak selain itu? Oh iya, dulu agamanya apa, Mas? Oh ya, agamanya agama Buddha. Oh, Iya, tapi agamanya agama Buddha, menganut budaya Konghucu gitu dari China-nya. oh. Iya gitu. Termasuk yang aktif atau taat atau ikut-ikutan, maksudnya aktif di tempat ibadah atau gimana? Nggak terlalu aktif. Ikut-ikutan orang tua aja ya? Iya. Baik. Mas Richard masuk Islam pada tahun 2024 bulan Maret ya? Iya, 9 Maret tahun ini. Ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nggak gara-gara apa Mas Richard masuk Islam? Nah, waktu itu alhamdulillahnya ya. Waktu itu kan COVID ya. Nah, itu lagi COVID juga pada libur sekolah tuh. Nah, waktu itu lagi rebahan, scroll YouTube kan. Ada ketemu channel Dr. Zakir Naik. Alhamdulillahnya dari sana, aku penasaran kan waktu itu Dr. Zakir Naik lagi bahas agama-agama lain kan. Nah, aku kliklah channelnya, terus ada ketemu nih lagi bahas agama Buddha, tentang Buddha Maitreya kan waktu itu. Nah, ini sebenarnya takut salah sih, tapi aku ceritain yang aku baca waktu itu. Nah, waktu itu Dr. Zakir Naik bilang kalau Buddha Maitreya itu bisa dibilang sebagai Nabi Muhammad. Nah, dari sana aku penasaran, ini bener nggak? Jadi asal-usul Buddha Maitreya itu juga waktu itu aku nggak tahu, jadi aku cari di Wikipedia. Nah, katanya itu yang aku dapat di China itu ada penduduk jadi ada biku, ada dibilang sebagai apa ya, Bante itu ya, jadi bilang ada Bante, dia ada tulis Buddha Maitreya, dia kesana kemari tidak diketahui. Nah, dari sana waktu dia meninggal, penduduk desa itu penduduk di China gitu ngelihat puisi itu, syair yang dibikin Bante itu. Nah, dari sana dia mikir, oh ya, Bante itu enggak diketahui semua orang, kayak enggak dikenal lah. Waktu dia meninggal baru ketemu syair itu, dipikirnya itu yang aku dapat ya, dipikirnya kalau Bante itu Buddha Maitreya. Nah, dari sana aku mikir, oh ini kayak kurang bener gitu. Jadi logikaku itu mikir, ini bener nggak ya? Kayak mungkin orang China waktu itu mikirnya kayak langsung dapat, jadi aku pikir itu dongeng doang. Nah, dari sana kayak dulu juga sempat mikir Sun Gokong ya. Sun Gokong itu kan kayak iya, dongeng dari yang dibuat oleh China. Nah, dari sana aku mikir, oh ini mungkin juga dibikin dongeng gitu kan. Sebenarnya juga nggak tahu asal-usulnya gimana. Itu cuman perspeksi orang di sana kan. Jadi masih belum tahu. Dibilangnya Buddha Maitreya itu dari ramalan Buddha Siddhartha, itu nanti ada Buddha lagi namanya Buddha Maitreya. Nah, tapi sudah disembah dulu, sudah duluan disembah, padahal masih belum muncul gitu. Nah, aku juga masih nggak yakin juga itu Nabi Muhammad itu disebut Buddha Maitreya atau bukan. Tapi ya dari sana waktu itu aku mikir,
dari sana aku cari-cari agama yang lain, yang apa ya, yang benar-benar lagi pencarian lah bisa dibilang waktu itu. Jadi aku cari-cari dari Kristen, Katolik, nonton di YouTube semua, terus Islam nih yang terakhir. Dari waktu itu alhamdulillahnya kayak udah rasa penasaran akan Islam itu makin tinggi dari Dr. Zakir Naik itu. Nah, semenjak itu aku udah kayak searching di YouTube. Temen aku itu yang cewek, dia ada pernah saranin nonton cerita nabi-nabi, seru tuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Musa itu aku tonton semua. Nah alhamdulillah dari sana kayak terinspirasi, oh iya, sempet sadar juga dunia ini waktu itu kan di Nabi Adam ada diceritain asal usul Dajjal, iblis. Nah iblis diturunkan juga ke bumi kan sama manusia, itu buat tujuan iblis itu bilang mau menyesatkan manusia untuk menjauhi jalan Tuhan, jalan Allah kan. Nah dari sanalah aku kayak sadar, oh iya juga ya, selama ini yang aku lakukan itu apa kayak pikiran aku negatif, kayak marah, sombong, serakah, itu aku pikir semuanya itu dari iblis semua. Dari apa ya, iblis yang menghasut aku buat ngebuat apa ya, pokoknya semua hal yang negatif itu dari iblis semua. Nah dari sanalah aku makin kuat tuh akan Islam, kayak wah ini yang aku pelajarin dari cerita nabi-nabi itu semuanya berkaitan semua, itu masuk akal juga, setiap aktivitas yang aku jalanin itu sama semua berkaitan. Nah waktu itu masih SMA kelas 10, kelas 11 kalau nggak salah. Nah dari sana ya cuma aku yang kepikiran sama tertarik sama Islam kan. Jadi keluarga itu Buddha semua, cuman jadi aku diam-diam tuh kayak pelajarin tentang Islam, juga sempat belajar sholat juga waktu itu. Tapi terhasut juga semenjak itu kan. Waktu itu lagi libur, nah waktu udah masuk sekolah, wah itu cobaan berat banget. Jadi agama Islamnya tertinggal gitu, balik lagi ke agama Buddha. Nah alhamdulillahnya waktu itu libur kuliah nih, libur kuliah semester 2, berarti 2023 itu ya itu libur panjang banget kan. Terus aku gabut juga, nggak ada kerjaan. Dari sana aku ada temen dari Palembang, itu temennya papa, anaknya mau kuliah di sini juga. Dia Nasrani, sekarang yang tinggal di ya satu kamar lah, satu ruangan di apartemen kan. Nah jadi dia waktu itu pengen ke gereja, tapi dia nggak ada kendaraan. Jadi aku tawarin tempat mobil, aku tawarin dia nganterin ke sana. Nah gerejanya itu di mall, namanya Living Word. Nah di sana aku kayak kupikir sampai sana ya sekalian lah jalan-jalan gitu. Nah waktu udah anterin dia, sudah sampai mallnya nih, yang awalnya rencananya pengen jalan-jalan di mall aja, jadi penasaran gereja itu gimana sih. Nah jadi aku ya ikutlah dalamnya, sampai kenal juga tentang Yesus. Terus toko Alkitabnya mungkin, ya toko Alkitabnya itu semua aku kenal. Jadi balik lagi tuh kayak aku ke flashback lagi, keinget sama Allah waktu itu, jadi keinget tentang Islam lagi. Sama toko-toko di Alkitabnya itu kan ada yang mirip-mirip juga ya sama Islam kan. Nah dari sanalah aku jadi lebih dekat lagi tuh sama Tuhan, yaitu Allah. Nah itu lama banget sampai 9 Maret 2024. Nah waktu itu lagi ada masalah yang aku nggak bisa aku hadapi banget.
Nah, dari sanalah aku down sampai berapa bulan habis. Nah, waktu itu habis Imlek sebulan itu aku dapat masalah. Nah, aku butuh senderan tuh. Nah, senderan aku itu siapa? Bukan kayak curhat gitu, enggak bisa, tetap ada masalah gitu di perasaan aku. Nah, dari saat itulah aku kepikiran buat sholat. Aku cari di YouTube cara sholat gimana sendiri semua. Iya, sendiri semua. Jadi belajar sholat, Al-Fatihah dihafalin, ya rukun Islam itu aku terapin semua. Ya alhamdulillah. Jadi aku sudah ya belajar sholat, menghadap kiblat juga. Ya untungnya ada basic juga dari SMA kelas 11 itu kan. Nah, dari semenjak dapat masalah itu aku lebih ngedalemin tuh sampai ya puncaknya 9 Maret itu aku udah memberanikan diri untuk syahadat. Alhamdulillah. Nah, waktu itu juga udah kepikiran, wah ini bakal diusir dari keluarga, dicoret kakak. Nah, waktu itu nggak tahu, kayak beraniin diri aja, diem-diem. Niatnya diem-diem. Nah, tapi rencana Allah ya, Allahu Akbar, waktu itu 9 Maret syahadat. Besoknya di tanggal 10, di jam 10, mama call. Jadi mama nangis-nangis, telepon aku. Ya, mama bilang sambil nangis-nangis, Richard, perasaan mama nggak enak nih. Semalam mama mimpi kamu masuk Islam ya. Dari sana aku kaget gitu, terdiam, kayak juga kepikiran, wah ini Allah kasih tahu nih melalui mimpinya. Nah, dari sanalah yang niatnya diem-diem jadi nggak tahu. Gue juga nggak bisa bohong, aku udah masuk Islam kan. Jadi itulah yang sebenarnya. Nah, dari sana sebulan setengah kayaknya. Wah, itu kayak mama nangis-nangis itu, mama bilang ya pokoknya kayaknya nggak ceritain di sini. Jadi pokoknya hubungan sama mama itu kayak ya marah-marah mulu, berantem. Tapi ya alhamdulillah aku sebagai airnya, mama jadi api. Jadi aku perlu ya belajar juga dari Rasulullah. Waktu Rasulullah, istri Rasulullah marah, jadi perlu ada airnya. Nah, itulah kata aku waktu itu. Nah, dari sanalah masalah muncul. Ya alhamdulillah waktu itu ya udah lebih terbuka juga sama mama. Sekarang mama kayak lebih bersyukur gitu. Aku dulunya jujur introvert parah, sampai ada masalah itu aku semua yang pendem. Jadi nggak mau cerita sama orang tua, adik gitu. Jadi hubungan itu agak menjauh. Nah, semenjak mualaf inilah aku jadi lebih terbuka dari sana. Alhamdulillah mama juga senang aku sekarang lebih terbuka. Kalau ada apa-apa lebih banyak cerita juga, lebih banyak curhat sama mama. Ya alhamdulillah dari sana. Ayah gimana? Oh ya, waktu itu papa kan, mama bilang ke papa itu yang nggak bisa disembunyiin lah ya, namanya suami istri. Jadi mama bilang ke papa, Pak, Richard masuk Islam nih, gimana? Terus alhamdulillah papa kayak cincai gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu keputusan dia, jadi nggak apa-apa. Ya alhamdulillah papa untung nggak marah gitu, cuma ya mama yang butuh waktu buat nerima ya. Tapi sekarang udah dukung ya? Udah kayak ya selalu ngingetin sholat juga. Alhamdulillah. Ya emang berat banget itu cobaan, pasti ya kayaknya saudara-saudara di luar juga banyak kan yang dapat. Tapi emang kalau cobaan itu kita lalui, pastinya semuanya udah indah. Itu buat ngebentuk mental kita juga lebih kuat juga. Kalau saudara kakak adik dukung atau gimana? Adik dua-duanya ngedukung. Soalnya kan aku anak pertama kan. Iya, jadi dua-duanya itu ngikut. Jadi
nurut lah, alhamdulillah. Nah, sekarang udah masuk Islam terus keluarga mendukung. Iya. Proses belajarnya itu dari bulan Maret sampai sekarang tuh apa? Melalui apa? Ada gurunya, ustadznya? Ada waktu itu puasa juga kan. Nah, aku mualafnya itu kan 9 Maret. Ramadannya itu tanggal 12 Maret ya. Nah, aku semenjak saat itu udah lebih apa ya, meskipun ada bolong-bolong ya masih adaptasi ya. Jadi di pertengahan Ramadan itu kayaknya setengah bulan itu aku ke masjid. Jadi lebih dekat juga sama umat masjid, nama masjidnya Masjid Al Mubarak kan. Nah, dari sanalah umat-umat ngedeketin aku nih. Aku juga kayak waktu itu diliatin mulu, wah ada Chinese nih, ada Chinese kayak. Ya alhamdulillah umat-umat di Masjid Al Mubarak sana pada apa ya, lebih akrab, welcome, lebih nerima. Jadi ya aku lebih deket sama mereka ajak ngobrol gini-gini, aku ceritain kok bisa masuk Islam gini-gini. Ya alhamdulillah. Ketika masuk Islam kok orang pada care gitu, kaget nggak? Enggak terlalu kaget ya, soalnya udah ngeliat juga di YouTube itu udah banyak, media sosial udah banyak kan. Nah, iya sempatnya juga dari keluarga ya udah ke drop-in dari ISIS juga waktu itu ngejar. Bagaimana dapat informasinya tuh? Kayak ya dari omongan itu ngedengar kalau maaf itu agama kita ini apa ya, udah dijelek-jelekin melalui ISIS dari berita-berita. Nah, jadi yang biasa kita dengar itu bagian jelek-jeleknya tentang Islam. Padahal ajarannya baik semua. Nah, itulah yang enggak dilihat, kayak ustadz, misal nih Ustadz Hadi Hidayat ngomong ini, itu langsung scroll. Jadi yang dilihat itu cuman kayak Islam, misal ya ISIS ngebom ini, terus ada tentara ISIS ngomong ini, itu yang dilihat. Sedangkan yang ceramah-ceramahnya itu kayak di scroll, ya di skip. Oh, tadi ada yang lewat. Waktu proses syahadat itu di mana? Terus sama lembaga atau sama masjid atau sama? Oh ya, waktu itu ya di kampung kosong, di kampungnya Masjid Al Mubarak tuh. Nah, waktu itu di musola sama Pak Ustadz Agus. Nah, dari sana, oh ya balik lagi, sebelumnya itu aku ceritain ke Bude Warteg kan, waktu itu deket juga sama Bude Warteg. Karena jadi langganan. Iya langganan. Jadi cerita aku mau masuk Islam nih, mau syahadat. Nah, Pak cari ustadznya yang belum. Nah, waktu itu ada Bude Bella ya, dia bilang oh ada kenalan nih namanya Pak Ustadz Agus. Ya udah, itu jadi ikut aja, mumpung di saat itu juga kan, kalau ditunda nanti putar otak lagi. Ya berubah pikiran lagi kan. Nah, dari sanalah bisa syahadat alhamdulillah. Kayaknya ya rencananya belum mateng banget sih, jadi ya mumpung di saat itulah aku mau keputusan udah bulat, langsung syahadat. Langsung sunat pada hari itu apa dijadwalin? Nah, waktu itu 1 bulan habis Ramadan itu, waktu itu kan habis deket sama umat-umat masjid kan, jadi ya deket lah sama main-main tuh di kampung. Nah, di saat itu juga ada yang bilang, wajib sunat loh. Nah, itu aku kaget, hah? Baru tahu. Kayak ya sebelumnya nggak dikasih tahu harus sunat ini bla bla bla, tapi kayaknya ada bilang, cuman akunya lupa. Nah, di saat itulah sebulan, waktu itu kapan ya? Nah, ceritanya itu waktu itu sempat juga ke pesantren, cuman sehari, cuman semalam kan. Habis itu kepikiran waktu sholat subuhnya itu mau sunat gitu kan. Ada juga Pak Ustadz Alvan waktu itu bilang wajib sunat. Nah, aku apa ya, mereka mau bantu cari juga. Nah, jadi waktu itu habis sholat subuh aku ngechat sama umat masjid yang aku
apa ya, aku deket ya. Nah, aku tanya ada yang bisa bantu sunat nggak? Nah, dari sanalah alhamdulillah di hari itu juga habis sholat zuhur di call nih, ada yang itu mau sunatin. Alhamdulillah dapat harga murah juga. Nah, dari sana sunat deh. Home service datang ke rumah? Apa? Dokternya datang ke rumah? Enggak, waktu itu di masjid Al-Mubarak. Insya Allah. Lama sembuhnya? Sembuhnya 1 bulan. 1 bulan dijahit ya? Iya, dijahit manual. Setelah masuk Islam, terus mempelajari agama Islam, tentu kan banyak rintangan-rintangan, Iya. banyak halangan, dan ada habit-habit baru ya Mas ya? Iya, betul. Apa itu habit apa yang susah dirubah itu ketika masuk Islam? Habitnya lebih time management ya. Waktu itu wah, sholat subuh berat banget. Sering iya bangun siang mulu kan. Wah, sholat subuh paling susah itu. Ya kadang bangun jam 6 langsung wah matahari udah muncul nih, langsung sholat tuh, ambil wudhu sholat. Ya sering kesiangan lah pokoknya. Jadi time management jadi lebih teratur gitu, juga positif. Benefitnya itu, manfaatnya wah luar biasa banget kalau sholat. Juga aku belajar kan dari entrepreneur di luar sana, itu mereka bangunnya subuh jam 4:30 gitu. Nah, itu habit yang paling aku mau. Nah, alhamdulillah ya, iya Islam ada. Jadi semuanya itu kayak udah diatur di Al-Quran, itu hukum-hukumnya sesuai banget sama aktivitas itu, manfaatnya pas banget pokoknya, ngedukung banget, banyak manfaatnya. Jadi sekarang nggak bangun siang lagi ya? Iya, lebih teratur, masih sih kayak ya masih terus dibangun. betul. Jadi selain sholat subuh ada lagi nggak kira-kira kayaknya ini berarti dilakukan gitu, tapi yang sekarang udah mulai bagus kan ya? Dulu kayak dulu ya waktu non Islam atau non Muslim. Nah, waktu itu juga baca Al-Quran itu kayak nggak mau banget gitu. Iya, kayak nggak tahu ya, karena doktrinnya ya. Jadi kayak ngelihat tulisan Arab itu, wah ini langsung aku jauhin gitu, kayak aku langsung hindarin gitu kan. Nah, semenjak jadi mualaf ini, alhamdulillah jadi lebih nerima gitu. Rasa pengen tahu itu akan Al-Quran lebih tinggi. Jadi aku waktu itu juga nggak bisa baca Arabnya kan. Jadi aku baca bahasa Indonesianya juga. Jadi aku ngertiin dulu semua bahasa Indonesianya, arti-artinya. Baru yang baca tulisan Arabnya itu nanti. Jadi aku juga belajar waktu itu di Buddha kan, itu baca Tripitaka, semuanya bahasa Mandarin semua. Yang aku pikir itu jadi gini, awal itu kan Mandarin, aku nggak ngerti itu artinya gimana. Nah, aku pikir itu buat minta pertolongan lah, minta perlindungan, lindungilah aku, lindungi dari masalah-masalah ini. Nah, waktu aku translate, ternyata nama-nama dewa doang, jadi nggak sesuai ekspektasi. Nah, dari sana aku belajar juga, aku nggak mau melakukan kesalahan lagi kan, aku pengen ngertiin juga artinya dulu, baru lebih dapat hikmahnya. Firman Allah itu pesan apa aja sih yang mau Allah sampaikan ke manusia. Sama juga belajar dari gereja-gereja kan, mereka Alkitabnya itu udah translate itu, jadi umat-umat lebih ngerti. Nah, dari sanalah aku belajar juga, terapin ke agama sekarang Islam. Nah, aku terapin ke Al-Quran. Nah, lebih dapat tuh, lebih ya semuanya pesan-pesan Allah itu, wah ternyata Allah udah bikin ini untuk manusia, wah luar biasa loh pokoknya. Masih soal habit ya Mas? Nah, boleh. Dalam Islam banyak aturan soal makan, betul. soal kebiasaan tadi ya. Nah, dulu kan waktu agamanya belum Islam, makanan bebas dimakan. Bener-bener. Nah, ketika masuk Islam gitu ya, ada batasan-batasan gitu ya. Artinya
ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Iya. Nah, ketika masuk Islam kan ada yang diharamkan ya. Iya, betul. Nah, itu gimana kebiasaan? Nah, hewan yang diharamin itu alhamdulillahnya waktu itu habis Imlek ya, Februari Imlek. Nah, itu udah terbiasa ngelihat bab 1 ya, itu udah nggak tergoda lagi kayak wah Allahu Akbar, kayak mungkin yang nggak tahu juga udah terbiasa juga ngelihat yang haram itu udah nggak tergoda lagi, udah nggak tergiur. Nah, semenjak saat itulah waktu Imlek udah nggak makan yang haram itu lagi. Jadi ya keluarga mama salah satunya udah curiga nih kenapa nggak mau itu. Nah, waktu itu alasannya makan ini nggak enak mah, kayak perut udah kayak nggak cocok lagi, nggak nerima gitu. Nah, dari sanalah udah terbiasa apa ya alhamdulillah, mungkin juga kuasa Allah ya gitulah. Mas Richard, Harapan saya itu harapannya cuma satu, yaitu pengen aja ngajak orang-orang yang non muslim di sana yang ngelihat Islam itu sebagai agama teroris lah, agama yang buruk lah. Nah, itu aku pengen mereka lebih terbuka untuk nerima Islam. Sebenarnya mereka kayak ya dari internet lah ya takutnya. Jadi aku pengen mereka itu matanya terbuka kalau Islam itu indah, enggak sesuai yang mereka bayangin kayak bom lah inilah, enggak ada semua. Di Al-Quran itu semuanya damai semua. Jadi itu doang sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Richard, ketika belajar Islam, membaca Al-Quran dan sebagainya, apa yang menurut antum atau melakukan ibadah-ibadah ya? Apa yang Mas Richard merasa ini tenang banget, senang banget, kayak gembira gitu ya? Apa itu? Hal apa tuh? Nah, itu waktu baca Al-Quran serasa Allah itu bicara ke aku. Ya, dari baca itu kayak Allah itu deket banget. Nah, dari saat itulah wah nyaman banget, lebih tenang. Apa semua hal yang aku pusingin itu, masalah-masalah yang aku hadapi itu kalau nggak baca Al-Quran kayak wah itu astagfirullah serem banget. Jadi kayak selalu tertekan gitu. Waktu baca Al-Quran wah lebih tenang. Waktu itu juga sebelum tidur itu susah banget, kayak overthinking lah, masalah ini masalah itu muncul. Nah, waktu itu baca Al-Quran tenang banget, tidur lebih enak juga. Masalah-masalah itu udah terselesaikan karena Allah. Ya, dari firman-firman Allah itulah aku ngerasa lebih tenang. Berarti baca sama artinya ya? Iya, artinya. Yang pernah enak banget ayat apa surat apa yang Mas ingat nih sekarang? Al-Baqarah ayat yang lupa ya. Pokoknya waktu itu tentang gosip. Jadi janganlah, kalau nggak salah ya, janganlah berprasangka atau apa ya. Pokoknya yang katakannya maksudnya jangan berprasangka karena itu belum tentu benar. Nah, dari sanalah aku kayak ya berhubungan juga sama yang kedoktrin tadi kan. Nah, itu ada di Al-Quran. Masih banyak lagi sih, masih banyak. Cuman aku lupa. Dari sekarang sholat 5 waktu sudah. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kalau teman-teman di lingkungan di tempat kuliah ada respon nggak ketika Mas Richard masuk Islam? Responnya kaget, pertama kaget. Terus ya mungkin mereka penasaran kok bisa masuk Islam jadi Muslim gimana. Terus yang ketiga udah welcome, alhamdulillah. Kalau teman kuliah banyak kan dari agama apa? Semuanya yang Muslim dikit banget, cuma 2 waktu itu di kelas aku ya. Nah, yang juga waktu itu teman-teman yang di dekat, teman-teman dorm ya. Nah, itu juga sedikit juga, 1, 2, 4.
lima orang yang muslim. Nah itu pun juga apa ya, waktu itu juga jarang main juga sama mereka. Maksudnya di kampus kebanyakan agama dari agama apa? Kristen, Katolik, Buddha kayaknya sedikit, tapi ada yang nggak tahu Dari juga sih. Nasrani banyak. Banyak kan Nasrani. Yang aku pengen mereka itu semua baca Al-Quran sama artinya dipahami semua, lalu diterapin. Soalnya dari kampung halaman aku itu kebanyakan muslim. Mereka waktu baca Al-Quran, wah merdu, enak banget suaranya. Tapi perilakunya setelah keluar enggak baca Al-Quran itu ya naudzubillah. Jadi ya kembali dari sana juga dipahamin arti-artinya. Itu bisa didiskusiin juga sama Pak Ustadz. Aku juga sering di musola ngobrol-ngobrol tentang ini artinya apa, ini maksud dari Allah itu apa. Itu seru kok, seru semua, ilmu semua. Jadi ya itu dong. Iya. Nanti kan kalau agama itu kan ada perayaan hari besarnya. Iya. Setelah Idul Fitri kemarin, Iya. tolong ceritakan gimana perasaannya ketika Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan biasanya umat Islam itu berkumpul dengan keluarganya. Bahkan ada orang yang merantau dari kota dia pulang kampung. Kenapa? Karena Iya. berkumpul dengan keluarganya. Nah, Mas Richard ini beda agama. Iya. Nah, itu gimana perasaannya? Lalu kemudian nanti bagaimana menyikapinya ketika nanti agama orang tuanya itu ada perayaan hari besar agamanya? Iya. Bagaimana menyikapinya, kan ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Iya, betul. Nah, alhamdulillah keluarga udah nerima ya. Jadi aku ceritain dulu yang POV aku sebagai muslim. Kalau aku Idul Fitri waktu itu Ramadan ya, Lebaran itu nggak pulang. Jadi ya diem dulu, cuman bilang ke mama, ke papa, sama aku minta maaf ya kalau ada salah apa-apa, ya sesuai itu ya. Nah terus ya nggak berani pulang lah, jadi waktu Lebaran nggak pulang di sini doang. Nah semenjak udah diterima ini jadi lebih berani pulang. Tahun depan bakal pulang ke Palembang, ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, terus kalau misal ya ada Imlek itu ya kumpul keluarga juga, lebih deketin lagi, memperbaiki hubungan aku sama keluarga ya. Ya yang hubungannya dulu jauh, sekarang lebih deket lagi. Ya alhamdulillah semuanya dari Allah, rencana Allah. Iya, Masya Allah. Berarti sama keluarga komunikasi semuanya baik ya, insya Allah? Iya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli
produk parfum Sultan ini, teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.